بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas segenap nikmat yang Allah curahkan kepada diri kita. Berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat kecintaan kita kepada al-ilm, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa duduk di tempat ini bermajlis sebagai upaya kita untuk taqarruban ilallahi ta'ala, upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudahan yang diberikan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu merupakan nikmat yang sangat luhur. Bila kita duduk bermajlis, kemudian kita mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka sungguh kita meraih keberuntungan yang sangat besar. Al-ilmu nafi', sebagian ulama menyatakan ay al-huda, yaitu petunjuk. Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan sebab ilmu yang bermanfaat, kita selamat dalam meniti kehidupan dunia ini
selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan, selamat dari berbagai macam bentuk kebid'ahan, dan di yaumil akhir kelak, dengan sebab ilmu yang bermanfaat ini, kita selamat dari siksa api neraka. Karenanya, sudah sepatutnya manakala kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya siksa Allah sangatlah keras. Saya ingin menyampaikan satu hadis sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam risalah beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menyampaikan keluh kesah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa bentuk keluh kesahnya? Dalam hadis ini disebutkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Sungguh beruntung ahlud duthur, ay al-aghniya'u alladzina indahum amwalun katsirah tazidu an hajatihim. Yang dimaksud dengan ahlud duthur yaitu humul agniya, mereka adalah orang-orang kaya. Alladzina indahum amwalun katsiratun, mereka memiliki harta yang banyak sekali. Tazidu an hajatihim, harta tersebut melebihi kebutuhan mereka. Jadi ahlud duthur adalah orang yang memiliki kelebihan rezeki. Bil ujur, mereka bisa meraup pahala dari berbagai amalan yang mereka tunaikan. Apa amalan yang mereka tunaikan sehingga mereka bisa menggapai pahala, menggapai ajar? Qala yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya itu berpuasa, bisa sholat. Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu bisa mendapatkan pahala dari puasa mereka. Sebagaimana pula kami bisa meraih pahala dari sholat kami.
Wa yasumuna kama nasumu. Mereka orang-orang kaya itu, yang kelebihan harta itu, bisa meraup pahala dari ibadah puasa yang mereka lakukan. Kama nasumu. Sebagaimana pula kami, orang-orang yang fakir, orang-orang yang sebahagian dari sahabat itu adalah fakir, bisa menunaikan, mendapatkan pahala dari puasa yang kami lakukan. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan orang-orang kaya itu bisa bersedekah. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Ini yang disampaikan, keluh kesah ini yang disampaikan oleh sebahagian para sahabat yang tergolong fuqara, yang tergolong fakir. Ya. Mereka menyampaikan kegalauannya. Galau bukan karena kecemburuan mereka terhadap orang-orang kaya itu dan ingin menguasai hartanya, bukan. Atau ingin seperti mereka memiliki harta, bukan. Kegalauan mereka disebabkan karena melihat orang-orang kaya itu bisa meraih pahala, sementara sebahagian sahabat yang fuqara ini tidak bisa melakukannya. Disinilah letak kecemburuan dari sebahagian para sahabat yang fakir. Ya. Ada perbedaan, ada kesenjangan antara orang kaya dan orang fakir di dalam meraih pahala. Ya, itu menurut pendapat, menurut persepsi dari sebahagian sahabat yang mengadukan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka mengatakan enak jadi orang kaya, enak jadi orang yang memiliki kelebihan harta. Sehingga ia bisa meraih berbagai al-ujur, berbagai pahala. Sementara kami, orang-orang yang fuqara, yang tidak memiliki harta, sebagaimana mereka miliki, tidak bisa melakukan amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang kelebihan harta tersebut. Ini kecemburuan sahabat, para sahabat. Jadi kecemburuannya bukan karena itu orang kaya, kemudian kami miskin, kemudian kami cemburu, kami ingin kaya seperti mereka. Tidak. Mereka tidak ingin menjadi kaya raya, tidak. Tetapi mereka cemburu karena tidak bisa melakukan amal soleh, amal kebaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Ini letak perbedaan antara orang sekarang, orang yang hidup pada masa-masa sekarang ini, dengan para sahabat. Sahabat dulu cemburu karena tidak bisa melakukan kebaikan. Sedangkan orang-orang sekarang cemburu karena tidak punya harta dan ingin memiliki harta seperti yang dilihatnya. Itu bedanya. Sehingga dengan sudut pandang inilah orang-orang yang memiliki kecemburuan, ingin memiliki harta kekayaan sebagaimana harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Kemudian kecemburuan ini dimanfaatkan oleh orang-orang komunis untuk melakukan adu domba. Yang diistilahkan di dalam komunisme yaitu pertarungan kelas. Pertarungan kelas antara
kaum borjuis, orang-orang yang kaya raya, juragan tanah, dan kaum proletar, yakni rakyat jelata, kaum buruh tani yang tidak memiliki tanah dan hanya sebagai pekerja kasar. Nah, dalam teori komunisme, antara proletar dan borjuis ini dipertarungkan, maka disebut pertarungan kelas, kelas borjuis dan kelas proletar. Yang kaum proletar dipanas-panasi, diprovokasi, ya, dengan berbagai macam agitasi, untuk kemudian mereka melakukan penjarahan, untuk kemudian mereka melakukan pembunuhan, penculikan kepada juragan-juragan tanah, kepada orang-orang kaya, dan kemudian merampas hartanya. Itu yang dilakukan oleh komunisme, orang-orang yang memiliki pemahaman komunis. Mereka memanfaatkan celah kesenjangan sosial ini untuk kemudian melakukan adu domba. Nah, dan sejarah itu sudah kita lalui. Ya, sejarah itu sudah kita lalui. Ya, pemikiran-pemikiran Karl Marx dengan komunismenya atau dengan materialisme, segala sesuatu disandarkan kepada materi. Maka pada masa sekarang pemikiran-pemikiran itu ya, sudah tidak laku lagi. Dan puncak daripada perlawanan mereka yaitu ketika mereka harus berhadapan dengan pasukan bersenjata dari negara kita, ya, yaitu melawan aparat, untuk kemudian mereka dilarang ya, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi adanya kesenjangan itu dimanfaatkan oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang ingin menjadikan komunis itu sebagai satu bentuk ideologi yang hidup di negeri ini. Dan walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyelamatkan negeri ini dan penduduknya untuk kemudian bisa menghancurkan pemahaman sesat tersebut. Ya, itu pemahaman sesat. Komunisme, imperialisme atau komunisme atau marxisme adalah pemahaman sesat. Nah, jadi kita kembali kepada apa yang disebutkan di dalam hadis ini, bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, galau karena tidak bisa melakukan amal kebaikan. Maka atas keluh kesah dari sebahagian para sahabat yang fuqara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan dorongan, memberikan motivasi ya, agar mereka tidak putus asa ya, melihat orang-orang kaya bisa beramal kebaikan sementara mereka tidak memiliki alat, tidak memiliki perangkat, tidak memiliki harta untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, arahan, ya, solusi, motivasi, ya, dorongan agar orang-orang fuqara itu tetap bisa beramal kebaikan. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna?" Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian ma tasaddaqun, segala sesuatu, ya, segala sesuatunya itu bisa bernilai sedekah.
Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu yang bisa kalian lakukan itu bisa bernilai sebagai sedekah. Rasulullah SAW memberikan satu bentuk gambaran ya, bahwasanya sedekah itu tidak semata harus bernilai harta. Maka kalimat awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun itu untuk memberikan tekanan bahwasanya apa yang ada pada diri kalian itu bisa bernilai sedekah. Apa itu? Kemudian Rasulullah SAW memberikan tafsir, rincian, bentuk apa yang ada pada diri orang-orang fakir ini. Apa itu? Rasulullah SAW memerincinya. Rinciannya, kata Rasulullah SAW, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbihah, berzikir, mengucapkan subhanallah, sedekah, itu bisa bernilai sedekah. Qala wa kulli takbiratin sedekah, demikian juga di setiap zikir mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, demikian juga berzikir dengan menyebut, mengucapkan alhamdulillah, tahmidah, sedekah, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, demikian juga mengucapkan setiap ucapan tahlilah, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, begitu juga memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan, berbuat yang ma'ruf, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa nahyu an munkarin sedekah, demikian juga mencegah seseorang untuk tidak berbuat kemungkaran, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, demikian juga ketika engkau menyalurkan nafsu biologismu kepada yang halal, itu pun bisa bernilai sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah apabila salah satu dari kami mendatangi, menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah dalam hal yang demikian itu ada pahalanya? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin, apa pendapatmu jika syahwat itu engkau salurkan pada yang haram? Akana alaihi fiha wizrun, apakah tindakan atau amalan atau perbuatan seperti itu, apakah akan mendatangkan wizrun, akan mendatangkan dosa? Jika syahwat itu disalurkan kepada yang halal, apakah yang demikian ini akan mendatangkan dosa? Fakadzalika, maka demikian pula, idza wada'aha fil halali, apabila syahwat itu engkau salurkan kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka itu ada pahalanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menurut Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fi hadzal hadithi bayanu kasrati turuqil khair. Di dalam hadis ini
mengandung penjelasan betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan untuk melakukan kebaikan itu betapa banyaknya. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi, memudahkan jalan-jalan kebaikan likulli ahadin, untuk setiap orang, untuk setiap individu. Yuridul khaira, yang dia menginginkan kebaikan. Al-ghani wal fakir, baik individu itu orang kaya kah atau orang fakir. Selama ia menginginkan kebaikan, jalan menuju kebaikan itu sedemikian banyak. Artinya apa? Kita jangan berputus asa. Dengan kita mengetahui jalan-jalan itu, jalan-jalan untuk mencapai kebaikan itu sedemikian banyak, maknanya kita dimotivasi, didorong untuk menempuh jalan-jalan tersebut, untuk menempuh berbagai jalan tersebut, agar kita bisa mendapatkan kebaikan. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan kepiawaian beliau di dalam memberikan bimbingan kepada para sahabat yang kondisi atau keadaannya dalam keadaan fakir. Mereka adalah fuqara. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerti betul keadaan mereka, sehingga ketika mereka merasa galau, ketika mereka merasa cemburu, ada kecemburuan, melihat orang-orang kaya bisa melakukan amalan-amalan soleh yang terkait dengan harta kekayaan, dan dari situ orang-orang kaya itu nanti akan dapatkan pahala ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat betapa galaunya sebagian sahabat tersebut, yang kemudian mengadukannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka untuk tidak putus asa di dalam beramal kebajikan. Ada cara lain untuk bisa bersedekah, ada cara lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi. Orang sekarang bilang motivator. Memotivasi. Apa cara lain tersebut? Dijelaskan secara rinci. Kalian mengucapkan takbir, tahmid, tahlil dan seterusnya. Itu adalah perkara yang bisa bernilai sebagai sedekah. Kalian menyuruh orang lain berbuat kebaikan, itu juga bisa bernilai sedekah. Kalian mencegah orang lain untuk berbuat kejelekan, itu pun bisa bernilai sebagai sedekah. Maka di dalam kisah sahabat Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, kita dapati seorang Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu yang tidak bisa berangkat menyertai rombongan kaum muslimin ke Tabuk, untuk perang Tabuk, mengikuti perang Tabuk. Maka keadaan Ulbah tidak bisa berangkat itu karena dia tidak memiliki kemampuan secara finansial, ekonomi tidak punya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada senjata? Apakah ada kendaraan yang disediakan oleh muhsinin untuk
pasukan kaum muslimin. Rasulullah SAW menjawab, wah sudah habis dibagikan. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Ulbah? Ya. Maka Ulbah di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan apa? Melakukan amalan bersedekah. Ulbah tidak memiliki harta, ya, tidak memiliki ekonomi, kekuatan ekonomi apa, tidak ada yang disedekahkan. Ya. Maka apa yang disedekahkan oleh Ulbah? Beliau menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya malam ini aku bersedekah untuk setiap muslim yang pernah menzalimiku. Untuk aku maafkan. Baik harta, fisik maupun kehormatanku. Ulbah bersedekah dengan itu. Ya. Sampai kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang tadi malam telah bersedekah? Tak ada yang berdiri untuk menjawab. Pertanyaan pun diulangi. Ya. Siapa yang tadi malam yang telah bersedekah? Ya. Ulbah kemudian berdiri untuk memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergembiralah. Ya, wahai Ulbah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh hal itu telah dicatat sebagai zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai sedekah. Kisah ini di dalam kitab Al-Isabah, karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid ketiga halaman 493. Ya. Itu menunjukkan bahwasannya seorang sahabat tidak pernah berputus asa. Dan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, kita mendapatkan gambaran bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersemangat untuk menunaikan kebaikan demi kebaikan. Ya. Bahkan ketika para sahabat itu bersedekah dengan harta kekayaannya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwasannya sudah menjadi kewajiban orang-orang yang kaya memiliki harta untuk kemudian ia menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin, berbuat baiklah engkau. Kama ahsanallahu, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaika, kepada dirimu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yakni berbuat baik apa? Yakni ahsin ilan nas, berbuat baiklah engkau kepada orang lain. Bisadaqat, dengan memberikan sedekah-sedekah. Kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberi harta. Ini
perintah yang ditujukan kepada orang yang memiliki harta. Tetapi bagi para sahabat yang sebagaimana tadi digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menuntunkan untuk melakukan amalan lain. Yang amalan lain itu bisa bernilai sebagai sedekah. Qala lidzalika syakal fuqara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza, maka karena inilah syakal fuqara, orang-orang fakir ini, para sahabat yang fakir yang berkeluh kesah ini, ya, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hadza fihi dalilun, maka di dalam peristiwa berkeluh kesahnya sebagian para sahabat yang fuqara ini mengandung apa? Fihi dalil. Ada dalil di situ. Ala annal muslim, sesungguhnya seorang muslim itu yang bagi ayyahrisa ala fi'lil khair, hendaknya bersemangat untuk selalu mengerjakan al khair, mengerjakan kebaikan. Ini bentuk motivasi. Ya. Bentuk motivasi kepada setiap muslim, ya, untuk selalu melakukan amalan kebaikan. Sebagaimana para sahabat yang diceritakan di dalam hadis Abu Dzar tadi. Tidak memiliki harta, tetapi ada jalan-jalan kebaikan lain. Ya, beragam jalan untuk bisa menunaikan kebaikan. Dan itu adalah jalan yang akan mendatangkan pahala. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah, ya, para sahabat yang fuqara ini, bahwasannya sebagai seorang muslim tidak pantas berputus asa. Ya. Bila kita memiliki anak ini diajari kok seperti susah, jangan berputus asa. Karena pada diri anak ini, ya, tentu Allah menciptakan pada diri anak ini ada sesuatu yang belum kita ketahui. Potensi yang belum kita ketahui. Ya. Dan jangan kemudian berpikiran pendek, hanya melihat sekarang saja. Ya. Ya. Bahkan mengambil kesimpulan yang tidak baik. Ya. Anak ini kok sepertinya tidak bisa berkembang dan seterusnya. Ya. Tetapi yakinlah, di balik segala penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, segala penciptaan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ada hikmah yang sangat besar untuk diri orang tuanya. Ya. Karenanya sebagai orang tua selalu optimis. Ya. Orang tua selalu optimis. Meskipun mungkin anaknya kalau diajari, ya, sangat sulit. Ya, bisa jadi ada kasus-kasus seperti itu. Ya. Tetapi sebagai seorang muslim, sebagaimana tadi disebutkan, hendaklah jangan patah semangat. Hendaklah seorang muslim itu tetap bersemangat, ya, untuk bisa menggapai, mengerjakan berbagai kebaikan. Ya. Minimalnya dengan anak yang sulit untuk diajari misalnya, seharusnya kita bisa melihat nilai positifnya. Nilai positifnya apa? Inilah caranya Allah supaya saya sebagai orang tua mengajarinya, dan dengan mengajarinya terus menerus berulang-ulang, saya pun dapat pahala yang banyak. Ya. Artinya ada nilai kebaikan.
Nilai kebaikan itu mungkin belum bisa dirasakan pada masa sekarang ini. Ya. Maka jangan kemudian menghardik anak kita, jangan kemudian mencela anak kita, jangan kemudian menjelek-jelekan anak kita, jangan kemudian membuli, ya, merendahkan, bahkan mematahkan semangat anak kita. Terus beri motivasi. Motivasi untuk diri kita. Justru dengan saya banyak menuntun anak saya, mudah-mudahan ini sebagai bentuk Allah, ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada saya, sehingga saya bisa terus mendapatkan mengail pahala, ya, melalui usaha, ya, untuk kebaikan anak ini. Dan sebaliknya, kita tidak tahu setelah usia sekian tahun anak ini nanti memberikan kebaikan kepada kita. Ya. Nah, ini satu bentuk bagaimana memotivasi diri, ya. Ya. Melakukan satu bentuk dorongan yang muncul dari pribadi kita. Ya. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Wahai Rabb kami, ya, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Itu harus yakin. Ya. Anak kita ini sulit banget diajari. Ya, diajari matematika, nggak bisa-bisa. Ya. Tadi pagi saya melakukan tes. Pak Slamet punya bebek 5, ya, dikali 5, dikali 2. Itu ada berapa? Ternyata pinter-pinter jawabannya. Ya, katanya ada 7. Pak Slamet punya bebeknya 7. Padahal dikali 2. Gitu. Jawabannya memang benar, 7. Karena Pak Slamet punya bebek 5 dikali 2. Di sungai ada 2, jadi 7. Bukan 5 dikali 2 gitu. Artinya bahwasannya, ini sambil bercanda, bahwasannya kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak kita, itu harus selalu, ya, semangat itu harus selalu ada pada diri kita. Ya. Banyak, ya, kisah-kisah yang semasa anak-anak itu memang luar biasa nakalnya, kalau boleh dikatakan itu nakal. Tetapi sebenarnya ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Yang mau azan dulu, silahkan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika memberikan penjelasan terhadap hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala wa an yaddama idza lam yatamakkan min fi'lil khair, dan hendaklah seorang muslim ada perasaan menyesal ketika ia tidak bisa mengerjakan kebaikan. Kenapa perasaan sesal ini harus ada? Qala fa innahu yu'jaru ala nadamihi. Karena dengan perasaan menyesal ia tidak bisa mengerjakan kebaikan itu, yujar, akan diberi pahala. Sebenarnya saya ingin bekerja bakti. Ingin kerja bakti. Tetapi qadarullah, ibu saya sakit. Qadarullah, anak saya sakit, tidak bisa meninggalkan yang sakit. Sebenarnya saya ingin, ada penyesalan tidak bisa melakukan kerja bakti, tetapi ada uzur, sesuatu yang ma'dzur, yang bisa dimaafkan, sehingga ia tidak bisa melakukan kerja bakti. Meskipun dia tidak bisa mengerjakan kerja bakti,
maka tetap pahala itu ada pada diri orang tersebut. Ia tercatat. Tercatat karena apa? Ala niyatihi at-tayyibah. Karena niat baiknya untuk melakukan kerja bakti. Nah, disitulah pentingnya rasa sesal tidak bisa mengerjakan kebaikan. Rasa sesal tidak bisa menunaikan amal soleh disebabkan karena terhalang oleh perkara yang di luar kemampuannya. Maka rasa sesalnya ini mendatangkan pahala bagi orang tersebut. Nah, jadi seorang muslim hendaknya ada rasa sesal ketika ia tidak bisa beramal soleh. Ada rasa keinginan yang terhambat, tidak tersalurkan. Keinginan baiknya, keinginan beramal solehnya tidak tersalurkan, tumbuh rasa sesal. Maka rasa sesalnya itu akan mendatangkan pahala bagi dirinya. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyandarkan kepada hadis disebutkan rajulun atahullahu malan wa ilman. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Fahuwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqihi. Kemudian ia dengan ilmunya ia melakukan amal dan dengan hartanya ia melakukan infak. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Tetapi ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ilmu. Hanya diberi ilmu. Sedangkan Allah tidak memberi kepadanya harta. Fahuwa yaqul, maka orang yang hanya diberi ilmu ini dan tidak diberi harta mengatakan, "Lau kana li mithlu ma li hadza, amiltu fihi mithla alladhi ya'malu." Seandainya saya seperti orang itu yang diberi ilmu dan diberi harta, kemudian dengan ilmunya ia beramal, dengan hartanya ia bisa menyerahkan nafkah, bisa berinfak misalnya. Seandainya saya seperti orang itu, maka saya akan berbuat menafkahkan harta juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahuma fil ajri sawaun." Maka keduanya dapat ajar. Maka keduanya dapat pahala. Sama-sama dapat pahala. Yang hanya diberi ilmu saja. Tapi dia punya niat, punya cita-cita. Ingin seperti orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Mengamalkan ilmunya. Menyalurkan hartanya di jalan Allah. Sementara dia hanya bisa menyalurkan ilmunya di jalan ilmunya, mengamalkan ilmunya, sementara dia tidak punya harta, tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sudah berniat. Dia berkeinginan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuma fil ajri sawa." Maka bagi keduanya sama-sama mendapatkan ajar pahala. Hadza ala infaqihi, yang satu dapat ajar pahala dengan amalan infaknya. Wahada ala niyatihi at-tayyibah. Dan yang satu lagi dapat pahala karena niat baiknya. Itulah yang menjadikan seorang muslim seharusnya senantiasa termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan.